Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bihabibina Muhammad. Alhamdulillah manna alaina bimahabbati habibina Muhammad. Wah, sekali. Salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid darain min kulli makruhin wa su'in yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang sangat kami muliakan dan juga kami cintai, wabil khusus khadimul majlis mukarra'ul Mustafa Kiai Imam Tauhid mata'alallahu biduli hayatihi syarifah. Semoga Allah memberi panjang umur kepada beliau, semoga Allah memberi kesehatan kepada beliau, Amin. semoga Allah melancarkan segala urusan dan usahanya beliau, sehingga beliau bisa istiqamah membimbing kita di jalan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, sekali. Dan tidak lupa kepada para kiai, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, para ustaz yang tidak kami sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim al-fakir kepada antum semuanya. Wara'ani wara'akumullah. Semoga Allah memelihara kami dan panjenengan semuanya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah menjaga kami dan panjenengan semuanya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah mengasihani kami dan panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-imam Abul Mawahib Asy-Syadili, idza ra'aita nafsaka ma'aridatan an ahlillah fa'lam annaka matruh min babillah. Al-imam Abul Mawahib Asy-Syadili pernah berkata, jika kalian sungkan atau malas untuk mendekatkan dirimu dengan orang yang saleh, jika kalian malas dan sungkan untuk mendekatkan dirimu dengan orang yang saleh, maka ketahuilah sesungguhnya engkau telah terusir dari pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di dalam majelis yang mulia ini merupakan suatu hidayah dari Allah, sehingga kita ditenggelamkan di dalam lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan makbul indallah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya kita dimuliakan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berkah karunia-Nya Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat itu tidak lepas ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah. Amin.
husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahib syafaatil utmah, sosok Nabi yang mempunyai gelar syafaat yang agung yang tidak dimiliki oleh para anbiya yang lainnya illa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun, datang laki-laki. Orang ini dari suku Badui. Ila masjid syarif, ia datang di dalam masjid yang mulia, masjid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui ini orang pelosok, orang desa, orang pegunungan yang ada di kota Arab sana. Orang Badui ini datang di masjidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu hari Jumat, kebetulan Nabi Muhammad sedang khutbah dan para sahabat menundukkan kepala mendengarkan dengan khusyuk dengan apa yang telah disampaikan oleh Habibuna Muhammad di dalam khutbahnya. Tiba-tiba orang Badui ini melantangkan suaranya seraya ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai utusan Allah, kapan kiamat itu terjadi? Pertanyaan yang sangat dahsyat ketika itu saudara, sehingga para sahabat terkejut mendengarkan pertanyaan ini dari orang Badui, dari orang desa tadi. Rasulullah tidak langsung menjawab. Seraya Rasulullah melontarkan suatu pertanyaan juga kepada orang Badui ini. Ma'adattalah, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut kedatangan kiamat? Amal ibadah apa yang kamu andalkan sehingga engkau berani-beraninya bertanya kapan kiamat itu terjadi? Subhanallah, orang Badui ini lugu, orang Badui ini polos. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai amalan seperti halnya amalannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya tidak mempunyai amalan seperti halnya amalannya Sayyidina Utsman bin Affan. Saya tidak mempunyai amalan seperti halnya amalannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Saya tidak mempunyai amalan seperti halnya amalannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walakin, akan tetapi ya Rasulullah, di dalam hatiku telah terpenuhi kecintaan kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah." Jawaban yang sangat luar biasa, jawaban yang sangat mengejutkan ketika itu. Apa kata Nabi setelah orang Badui ini mengatakan hal yang demikian? Tabassamu Rasulullah, tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya ia mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kalian cintai. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu ia mengatakan, "Ma farihtu farhan ba'da dukhulil Islam." Tidak pernah aku merasakan suatu kegembiraan, tidak pernah aku merasakan suatu kebahagiaan setelah aku mendengarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Anta ma'aman ahbabta." Kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kalian cintai. Sehingga di dalam cerita yang lain, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkahul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah bersama sahabat Muhajirin, disambut gembira, disambut bahagia oleh sahabat Ansar.
Sahabat Ansor senang datangnya Nabi Muhammad ke Madinah, bahagia mereka. Sahabat Muhajirin dikasih hadiah oleh sahabat Ansor. Ada orang perempuan, beliau orang gak punya saudara, tapi ini orang luar biasa. Beliau namanya Ummi Sulaim. Orang perempuan ini menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya bahagia atas kedatanganmu. Saya senang atas kedatanganmu ya Rasulullah. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, saya tidak mempunyai apa-apa untuk ngasih hadiah kepadamu. Tapi biar sudah, saya punya anak kecil. Anak kecil ini namanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dibawa menghadap Rasulullah sama ibunya. Biar ya Rasulullah, anak saya ini saya pasrahkan kepada sampean. Biar anak ini khidmah kepadamu. Ini orang tua cerdas saudara. Orang tua kalau cerdas nganterkan anaknya ke kiai, ke pondok-pondok pesantren, itu gak harus cuma bilang cari ilmu, tapi suruh khidmah. Karena keberkahan ilmu terdapat daripada khidmah seorang santri kepada gurunya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dipasrahkan kepada Maulana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk khidmah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia melayani Rasulullah mulai kecil, kalau nggak salah umur 6, kalau nggak 7 tahun. Melayani Rasulullah sampai ia dewasa, sampai ia remaja, sampai ia dewasa. Sehingga dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Anas, ta'al, sini kamu Anas." Mendekatlah Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu kepada Maulana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Anas, kamu mulai dulu melayaniku, kamu mulai dulu khidmah kepadaku. Sekarang apa yang kamu inginkan, bilang kepadaku." Sahabat Anas saudara, mulai kecil dididik Rasulullah. Tidak terlintas di dalam pikiran dan hatinya ingin dikasih rumah mewah, mobil mewah, enggak terlintas dikasih dunia yang banyak, enggak. Yang terlintas di dalam hatinya Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, saya khidmah kepadamu mulai dulu ikhlas. Gak ingin dapat harapan apa-apa, gak berharap apa-apa kepadamu ya Rasulullah. Tapi cuma satu ya Rasulullah yang saya inginkan." Rasulullah bilang, "Apa itu Anas? Yang kamu inginkan itu apa? Cuma satu, itu apa?" Sahabat Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, saya minta satu ya Rasulullah." "Apa itu?" "Aku ingin selalu bersamamu di dunia sampai di akhirat, sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa kata Nabi? Apakah Nabi langsung mengatakan, "Ya besok kamu bersamaku di surga"? Tidak saudara. Sahabat Anas mulai kecil khidmah. Apa kata Nabi? "Ini bikathratis sujud." Bantu aku untuk memperbanyak sujud kepada Allah, baru kamu bisa bersamaku di dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sahabat Anas menunduk malu. Bagaimana dengan kita? Khidmah enggak, sholat kadang malas, kadang ditinggalkan kita, sunnah-sunnahnya mulai ditinggalkan sama kita, minta syafaat. Makanya ketika itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia menunduk, malu dia. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu di mana aku bisa dapati engkau di akhirat ya Rasulullah? Di mana aku bisa dapati engkau?" Apa kata Nabi Muhammad? "Di sana ada haud, di sana ada telaga. Di sana aku menunggu kedatangan umatku. Di saat umatku sedang kehausan itu, di saat umatku sedang akan tenggelam di atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya itu, di sana ada haud yang Allah berikan kepadaku, maka aku akan berdiri di situ menunggu kedatangan umatku agar aku bisa
bisa memberikan kepadanya, dan barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah kehausan lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Bertekadlah, jangan kalian duduk kecuali di dalam majelisnya Nabi Muhammad. Jangan engkau belanjakan hartamu kecuali hanya untuk menyenangkan Habibuna Muhammad. Jangan engkau habiskan umurmu kecuali hanya untuk menyenangkan hatinya Habibuna Muhammad. Ingat, gurunya guru kami mengatakan, Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Dr. Profesor Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ia pernah mengatakan, Al-Jannatu balas. Surga itu tidak gratis, saudara. Surga itu harus engkau beli dengan perjuanganmu. Surga itu harus engkau beli dengan hartamu. Surga itu harus engkau beli dengan sedekahmu. Surga itu harus engkau beli dengan nyawamu sekalipun. Al-Jannatu balas. Surga itu tidak gratis, saudara. Setelah itu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana kalau tidak di tempat itu ya Rasulullah? Di mana ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad yang kedua, indas sirat, indas sirat. Kita berjalan sehari, 2 hari, sebulan, setahun dan lupa. Seakan-akan kita tidak akan melewati sirat. Seakan-akan kita tidak akan melewati jembatan yang di atasnya neraka. Inilah yang ditangisi oleh orang-orang yang saleh, ditangisi oleh para aulia Allah, sampai sahabat Rasulullah menangis. Suatu perang Mu'tah, dikumpulkan para sahabat. Rasulullah mengatakan, besok perang Mu'tah pimpinannya ialah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal diganti oleh Zaid. Kalau Zaid meninggal diganti oleh Abdullah. Kalau Abdullah meninggal, terserah umat Islam siapakah panglima perangnya. Sahabat Abdullah pulang ke rumahnya, beliau menangis, sehingga istrinya duduk di sebelahnya juga ikut menangis. Sahabat Abdullah mengatakan, kenapa engkau menangis? Istrinya menjawab, karena aku tidak tahan melihat tangisanmu. Istrinya memberanikan diri bertanya, wahai suamiku, apa yang kau tangisi? Sahabat Abdullah menjawab, tadi Rasulullah mengumpulkan kita besok perang Mu'tah. Pimpinannya ialah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal diganti oleh Zaid. Kalau Zaid meninggal diganti oleh aku. Kalau aku meninggal, terserah umat Islam siapakah panglima perang. Maka dari situ aku yakin ini adalah isyarat dari Habibuna Muhammad ketika tidaknya akan mati syahid. Istrinya berhenti dari tangisannya, seraya ia mengatakan, lalu kenapa engkau menangis? Bukankah itu yang kau idam-idamkan? Bukankah itu yang kau ingin-inginkan? Suatu engkau jihad bersama Rasulullah, engkau menginginkan mati syahid, lalu kenapa kali ini engkau mendapatkan isyarat dan engkau pun menangisinya? Betul wahai istriku, memang itu yang aku idam-idamkan. Akan tetapi aku telah teringat dengan firman Allah, ayat itu di mana besok kita akan melewati sirat, jembatan yang di atasnya neraka. Bersama siapakah aku? Allah menegaskan, wa in minkum illa waridhuha kana ala rabbika haqqan maqdiyah. Tidak ada satupun, kata Allah, pasti dan pasti, tidak muslim, tidak kafir, tidak wali, tidak nabi, semuanya akan melewati sirat. Illa waridhuha kana ala rabbika haqqan maqdiyah. Ya Allah, Wes Al-Qarni, seseorang yang mendapatkan salam dari Rasulullah,
Bukan nitip salam untuk Rasulullah, bukan. Rasulullah nitip salam untuk Sayyidina Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Hada awliya min kibaril awliya, majhulun fil ard wa masyhurun fis sama. Beliau wali besar yang namanya tidak terkenal di penduduk bumi, namun namanya terkenal di penduduk langit. Rasulullah bukan cuma titip salam untuk Sayyidina Uwais, dan Rasulullah wasiat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, jika kalian berdua bertemu orang yang namanya Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku dan mintalah kalian berdua doa daripadanya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais? Apa yang selalu dipikirkan oleh Sayyidina Uwais? Pernah pada suatu hari Sayyidina Uwais makan. Di mana makannya? Di tempat sampah, saudara. Di tempat-tempat orang buang makanan. Ada sisa korma, ada sisa daging, ada sisa ini itu di mana? Dan pernah suatu hari ia makan bersama anjing. Anjing di sebelahnya. Apakah anjing itu dipukulnya? Apakah anjing itu dilemparnya? Apakah anjing itu diusirnya? Tidak. Anjing itu menggonggong. Seraya Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anjing, makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Aku akan makan makanan yang ada di hadapanku. Aku tidak akan mengatakan bahwa diriku lebih mulia daripada engkau, wahai anjing, kecuali nanti besok di akhirat aku selamat melewati sirat, jembatan itu. Mungkin aku bisa mengatakan bahwa diriku lebih mulia daripada anjing. Di saat yang sangat mengkhawatirkan itu, Habibuna Muhammad mengatakan, di situ aku akan berdiri. Di situ aku akan menunggu kedatangan umatku. Di situ aku akan mengandengnya. Di situ aku tidak akan melepaskannya. Ya Rabb, jadikanlah Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya, dan Nabi Muhammad ridha kepada kami, ya Allah. Harapan kita hanya itu. Kalau kita besok mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana kalau tidak di dua tempat itu ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad yang terakhir, indal hisab atau indal mizan. Sewaktu engkau sedang disidang, semuanya kelihatan. Tanganmu menjadi saksi, matamu menjadi saksi, mulutmu menjadi saksi, badanmu menjadi saksi, semuanya kelihatan, baik itu amal saleh ataupun maksiat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ingat terus, jangan pernah main-main dengan dunia. Siapa yang akan menolong kita? Ayah, saudara, tetangga, fulan, teman? Tidak. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Justru Nabi Muhammad pernah mengatakan, syafaatku besok bukanlah cuma yang berdosa kecil, tidak. Syafaati di ahlil kabair min ummati, yang berlumuran dosa besar itulah aku yang akan memberikan syafaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan hanyut dengan apa yang sudah saya terangkan. Semuanya itu benar, tapi jangan salah kias. Saya umat Nabi Muhammad berarti saya berhak mendapatkan itu semua? Tidak. Permasalahannya, bisakah kita mempertahankan itu sampai di detik-detik terakhir, sampai meninggal dunia sebagai umat Nabi Muhammad dan dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau besok tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, besok ada hijab, besok ada dinding. Nabi Muhammad mengatakan, wailun, neraka wel tempatnya, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Neraka wel tempatnya
sebaliknya bagi orang-orang yang tidak bisa melihatku. Tidak bisa melihatku berarti menanggung dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Insya Allah majelis semacam ini adalah modal kita untuk lebih mengenal Nabi Muhammad, untuk lebih mencintai Nabi Muhammad, untuk lebih mengidolakan Nabi Muhammad. Nas'aluka bijahi Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad an taj'alana min khiyari ummati sayyidina Muhammad, an taj'alana min khiyari ummati sayyidina Muhammad, an taj'alana min khiyari ummati sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza minni al-afwu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.